sampai 2 kali dalam 2 forum berbeda nih, Bang Faldo. Mas Anies bilang negara bukan milik anak atau golongan tertentu dan dibilang bahwa ini sudah cukup kritis kondisinya. Menurut Anda alasan-alasan yang disampaikan oleh Mas Anies itu cukup kuat alasannya atau gimana? Ya, fakta pertama oke kalau ada memang bagian dari keluarga. Tapi namun fakta kedua adalah orang-orang ini memang dipilih oleh masyarakat kita dalam sebuah sistem yang sangat demokratis. Semuanya dikembalikan kepada masyarakat. Apakah mereka bisa jadi pejabat publik atau tidak. Dan Bung Karno juga saat ini ya tadi yang Bang Iqbal bilang dalam sebelum iklan itu ya anak cucunya masih masuk politik. Apakah Pak Anies lagi nyindir Bung Karno gitu maksudnya gitu loh. Atau memang gimana gitu. Dan bicara tentang proses, ya setahu saya Pak Anies sampai hari ini belum berKTA parpol gitu loh kan. Memang dimajukan oleh partai politik, bukan kader PKS kan Pak Anies Baswedan setahu saya sih belum berKTA parpol. Di mana proses politiknya oke, dia menang elektoral. Tapi kan kalau kita kembalikan ke menang elektoral, ya semuanya menang elektoral. Kalau memang tujuannya dibilang Mas Gibran, Bu Puan mungkin atau siapapun, anak-anak keluarga-keluarga yang dituduhkan tadi oleh Pak Anies Baswedan ini yang tembakannya kita nggak tahu kemana gitu. Jadi Mas Anies ini lagi nyindir siapa Pak Iqbal? Kalau mau sekedar berbicara, ya monggo lah Mas Anies. Mas Anies jago lah kalau bicara mah pidato. Jadi kita sepakat kalau Mas Anies ini mau nembak siapa? Nembak kita, nembak orang, atau nembak diri sendiri? Langsung saya tanya kalau begitu ke Mas Iqbal. Ini ditagih 2 kali loh Mas Iqbal. Iya, ini kayaknya sensi banget ini PSI. Kagak ada yang sensi. Kita tuh cuma bertanya. Ya, walaupun memang ketumnya baru 2 hari masuk udah jadi ketum ya. Oke, jadi gimana penjelasannya tuh? Ya gimana gitu. Oh, penjelasannya. Ya, jadi gini, saya sebenarnya yang dibahas adalah tidak ada hubungan dengan partai politik. Yang dibahas adalah bagaimana negara ini dibangun. Dia para pendiri bangsa itu nggak memikirkan yang melanjutkan harus keturunannya. Dia menyerahkan kepada mekanisme masyarakat. Dia tidak bisa aja sejak dulu misalnya kalau dia menang pemilu. Iya bisa aja seandainya sejak dulu para pendiri bangsa dia ingin, saya pengen tetap anak saya. Tapi pada pendiri bangsa kebetulan yang saat ini sudah melalui kepemimpinan tidak melakukan itu. Baru ini terjadi pada Pak Jokowi. Itu mungkin salah satunya yang dirasain oleh Pardo. Tetapi kita melihat bahwa saat ini yang kita lihat bahwa adalah instan, itu aja. Yang lagi rame sekarang instan. Bukan hanya di Republik ini, bukan hanya pada level presiden dan wakil presiden, tapi juga di daerah-daerah. Bagaimana ada anaknya belum selesai kuliah, kuliah di luar negeri, pulangin untuk melanjutkan perjuangannya. Bahkan dia nggak mau gantiin misalnya dapilnya kalau bukan anaknya itu ada. Tapi jadi jangan terlalu sensi juga. Ya ini kan cuman hanya bagian dari pesan moral setelah melihat rumah perjuangan Bung Karno. Setelah melihat rumah pengasihan Bung Karno, bahwa Bung Karno mendirikan Republik ini dengan darah dan perjuangan air mata, dan tentu saja dia melakukan ini demi rakyat seluruh rakyat Indonesia. Bisa aja kalau Bung Karno mau mengatakan gitu. Oke, singkat saja Bung Faldo, silakan. Saya ini dari Sumatera Barat. Dulu gubernurnya Bapak Irwan Prayitno dari PKS. Sekarang Pak Mahyildi, istrinya, anaknya juga mencalek itu Bang Iqbal. Jadi nggak ada masalah, kan dia udah nggak ada masalah kan? Iya, beda jalur. Yang masalah itu kalau dia merubah aturan. Nggak ada aturan yang dirubah, semuanya fair-fair aja. Dalam artinya memang ada proses di MK yang sudah berjalan. Jadi larinya ke MK nih. Kalau seandainya kader PKS istri dan anaknya itu juga nyalek gitu. Nggak ada masalah. Jadi gini, kalau jadi nggak ada masalah dong. Dari semua yang Mas Anies bilang. Yang selama ini disoroti masyarakat adalah ketika bapaknya masih berkuasa, dia berusaha mewariskan kepada keluarganya. Istrinya kadang-kadang makan. Udah lengser. Dan itu apalagi berbeda eksekutif, legislatif itu berbeda. Jadi nggak bisa kita samakan. Ibu Harneli nyalek di DPRD. Itu berbeda. Baik. Kecuali tampaknya diskusinya bakal panjang, tapi kita harus tutup dulu sampai di sini. Mana tahu kita akan lanjutkan lagi ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak untuk saat ini. Mas Iqbal mewakili Timnas Amin, terima kasih. Mewakili TKN Bung Faldo juga terima kasih. Selamat sore semuanya. Thank you.